Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Tunggu aja di sekitar apa? Inilah lagi online. Sekitar 1-2 jam lagi dia datang. Ya. Baiklah, untuk yang sambutan pertama kita berikan kepada Ibu Rektor Dr. Kori Purba untuk memberikan sambutan pengarahan serta melaksanakan pembukaan acara sosialisasi job fair online tahun 2020 Universitas Simalungun. Ibu Rektor, dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih, selamat pagi buat kita semuanya. Salam sehat dari Universitas Simalungun. Ya, yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Universitas Simalungun, Bapak Amsar Saragi, yang mungkin sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Kemudian Ibu Warek 3, Ibu Dr. Elvina, kemudian Bapak Ketua PPKUSI, Bapak Mustafa Ginting, dan juga pegawai, Kris, kemudian seluruh alumni USI, seluruh mahasiswa USI, dan juga orang-orang yang lain yang ada di luar USI yang bergabung dengan kita. Terima kasih buat join meeting kita pada pagi hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih buat kegiatan kita yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu bicara tentang bagaimana penerimaan mahasiswa baru, baik di, oh ya Bapak yang kami hormati juga Pak Direktur ya hadir di sini bersama dengan kita, yang akan bercerita tentang penerimaan mahasiswa baru di S1 dan di S2. Ya, nanti akan dipandu oleh untuk S1 nanti oleh Ibu Wakil Rektor 3, dan untuk pasca sarjana itu akan diberikan masukan dari Bapak Direktur Pak Jeb Rudianto. Itu yang mungkin sebagai pembuka dari kita. Semoga kiranya kegiatan-kegiatan seperti ini akan kita boleh laksanakan karena sesuai dengan peraturan daripada Menteri kita bahwa pembelajaran daring itu masih harus kita lakukan sampai kepada di awal semester ganjil di tahun ajaran baru ini. Jadi dengan demikian kegiatan-kegiatan kita yang memanfaatkan media sosial itu akan selalu kita laksanakan untuk kegiatan kita, pembelajaran, kemudian juga rapat-rapat, kemudian juga kepada seminar proposal, bahkan juga dengan ujian sedang meja hijau juga sudah. Hanya saja memang untuk wisuda masih kita pikirkan bersama. Oleh sebab itulah kita berharap dengan pertemuan kita ini ada banyak yang boleh memberi masukan kepada kita, terutama dari alumni-alumni kita, bagaimana sebenarnya keberadaan Universitas Simalungun dari mahasiswa S1 atau juga mahasiswa S2 yang sudah ada di beberapa tempat mahasiswa kita. Oleh sebab itu kami berharap ada banyak nanti saran masukan daripada kegiatan kita ini sehingga kami bisa lebih memperbaiki apa-apa yang harus kami perbaiki, baik di sumber daya manusia, baik di dalam kurikulum, baik juga di dalam kegiatan-kegiatan sarana-sarana kita yang lainnya. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Selamatlah melaksanakan saat ini kegiatan kita pada pagi hari ini yang akan kita laksanakan. Semoga jaringan kita tidak lelet ya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, dalam rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya sebagai Rektor Universitas Simalungun membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan resmi, dengan sebutan Horas, Horas, Horas. Horas. Baik, terima kasih Bu Rektor yang selalu memberikan dukungan setiap kegiatan kita guna kemajuan Universitas Simalungun ini. Baiklah, yang pertama, selanjutnya kita masuki acara sosialisasi mahasiswa baru program S2 yang disampaikan oleh narasumber yang pertama, Bapak Dr. Jeb Rudianto Saragi. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Kris. Yang terhormat Pak Amsar, kalau sudah bergabung. Yang terhormat Ibu Rektor,
Pak Ginting sebagai pusat pengembangan karir. Demikian juga Bapak Ibu, teman-teman peserta sosialisasi, selamat pagi. Baiklah, selanjutnya acara inti kita, sosialisasi penerimaan Job Fair tahun 2020 yang disampaikan oleh Bapak Mustafa Ginting. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Kristanto. Agripa tolong cek yang masuk ya, mungkin tidak bisa lagi saya lihat ini. Jadi ini Agripa yang cek untuk teman-teman yang mau masuk, silakan. Silakan. Oke, Pak. Ya. Sudah saya cek. Ya, salam sehat kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Rektor, Dr. Kori, Direktur Pasca Sarjana, Pak Cep Rudianto, Wakil Rektor 3, Ibu Elpina, dan teman-teman semua peserta sosialisasi pelaksanaan job fair online pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Mustafa Ginting, Ketua atau Kepala Pusat Pengembangan Karir. Jadi saya lah orangnya yang sering memposting-posting lowongan kerja, baik itu di Facebook, baik itu di Twitter, dan seterusnya. Teman-teman semua, saya panggil teman-teman supaya lebih akrab kita. Memang sengaja acara ini kami gandeng tentang sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, baik itu S1 maupun S2 Universitas Malungun. Kenapa? Karena pada acara ini kita lakukan perkutan tenaga kerja, perkutan karyawan pada beberapa perusahaan. Tentunya sebagai lembaga pendidikan tinggi universitas, kami juga pada saat ini melakukan perkutan, yaitu perkutan mahasiswa, baik itu mahasiswa S1 dan mahasiswa S2. Oleh karena itu, pada kesempatan pada pagi hari ini, kami akan coba menyampaikan informasi-informasi di samping informasi soal perkutan karyawan, juga kami sampaikan soal perkutan mahasiswa S1 maupun S2 Universitas Simalungun untuk tahun akademik 2020-2021. Harapan kami, teman-teman semua, ya kalau ada yang baru tamat SMA, hadir pada kesempatan ini sudah dapat informasi tentang bagaimana dan apa persyaratan bisa gabung bersama kami di Universitas Simalungun, dan bagi adik teman-teman semua yang baru lulus dari perguruan tinggi bisa bergabung sama kami di Pasca Sarjana Universitas Simalungun seperti yang disampaikan oleh Pak Jack tadi selaku Direktur Pasca Sarjana, syarat-syarat yang diperlukan untuk memasuki itu. Selanjutnya kami harapkan juga pada teman-teman semua, sampaikanlah informasi ini tentang penerimaan mahasiswa baru di Universitas Simalungun kepada adik-adiknya atau tetangganya atau keluarganya, sehingga semuanya informasi-informasi tentang memasuki Universitas Simalungun bergabung bersama kami di kampus Universitas Simalungun ini dengan jelas dan tegas diketahui oleh teman-teman, oleh tetangga, oleh keluarga. Baiklah teman-teman semua, saya akan menyampaikan acara inti kita, yaitu sosialisasi pelaksanaan job fair online. Kenapa acara ini kami lakukan? Karena job fair online berbeda dengan job fair offline. Berbeda sekali. Sehingga perlu kami kira untuk menyampaikan teknik-teknik dan bagaimana cara melamar di dalam job fair online itu. Agripa, tolong dulu bisa saya screen? Bisa saya screen ini? Semua barangkali banyak tidak tahu atau tidak tahu informasi soal PPKUC. Jadi sebelum saya sampaikan soal pelaksanaan job fair online, saya dulu cerita soal PPKUC itu sendiri. Kenapa? Karena kami lihat banyak orang meragukan Universitas Simalungun ini. Dari mana saya ambil, banyak orang meragukan. Ketika saya posting beberapa lowongan ini, Pusat Pengembangan Karir Universitas Simalungun itu sebagai penyelenggara kegiatan. Oleh itu, sebelum saya sampaikan
tentang teknis pelaksanaan job fair online, saya sampaikan dulu bagaimana itu pusat pengembangan karir Universitas Simalungun. Teman semua, kenapa PPK USI kita bentuk di Universitas Simalungun? Ya, ada empat alasan kami untuk mendirikan pusat pengembangan karir di Universitas Simalungun. Yang pertama itu adalah setiap tahun Universitas Simalungun mewisuda mahasiswanya lebih kurang 800 orang. Tentunya Universitas Simalungun sebagai lembaga pendidikan tinggi ini bertanggung jawab moral untuk menjamin alumninya bisa mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, bagi kami, Universitas Simalungun sudah melakukan suatu perubahan paradigma, yaitu meluluskan mahasiswa bukan semata-mata menjadi sarjana, tapi kami juga sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memproduksi mahasiswa kami menjadi sarjana untuk mendapatkan pekerjaan. Itu menjadi tanggung jawab moral kami. Yang ketiga, banyak informasi lowongan kerja di media sosial hoax. Oleh karena itu, sebagai lembaga pendidikan tinggi, kami ingin menginformasi hoax di media sosial. Sehingga dengan munculnya, dengan hadirnya kami sebagai lembaga pendidikan tinggi, maka hoax ini akan berkurang. Itu harapan kita. Yang keempat adalah anjuran Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi, di mana agar perguruan tinggi itu membentuk pusat karir. Kenapa Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi menganjurkan itu? Supaya perguruan tinggi itu mulai berbuat terhadap alumninya untuk mempersiapkan lowongan kerja para alumninya. Atas dasar itulah, maka pada bulan Januari tahun 2017 di Universitas Simalungun dibentuk pusat pengembangan karir Universitas Simalungun yang kita sebut dan disingkat dengan nama PPK USI. Ya, apa ya, bagi suatu pengembangan dan layanan karir yang proporsional unggul di Sumatera Utara. Misinya ini jelas bisa dilihat apa misinya, apa program kerja di pusat pengembangan karir, informasi magang, baik memberi melalui media-media sosial yang kami miliki dan juga kami sebarkan kepada masing-masing fakultas di Universitas Simalungun. Yang kedua, menyelenggarakan bimbingan teknis. Ini kita lakukan beberapa kali telah terlaksana, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan dalam berwirausaha maupun pelatihan-pelatihan dalam bidang pertanian. Baru yang ketiga, pelacakan alumni. Ini setiap tahun kita lakukan. Ini anjuran Kementerian Riset Teknologi dan sekarang adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini wajib perguruan tinggi itu melakukan itu sehingga tahu kita posisi alumni kita di mana dan bekerja di mana, sehingga alumni ini bisa kita potensi-potensi alumni ini bisa kita gunakan sebagai percepatan pembangunan universitas itu sendiri. Baru rekrutmen ketenaga kerja, ya, rekrutmen ketenaga kerja. Ini biasa dilakukan adalah kampus siri, yaitu kita lakukan pelaksanaan testing di kampus Universitas Simalungun sendiri dan juga job fair. Job fair yang kami sering lakukan adalah job fair offline. 2 kali setahun kami bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar. Dan baru kali ini untuk tahun ini kami dari Pusat Pengembangan Karir melakukan job fair online, ya, job fair online. Baru yang kelima, program kami adalah layanan bimbingan karir. Ini juga kami lakukan beberapa kali selama COVID-19 ini, yaitu pelatihan-pelatihan. Pelatihan membuat lamaran, pelatihan membuat CV yang baik dan benar, pelatihan menghadapi wawancara, dan pelatihan tes. Baru magang mahasiswa. Semua program-program kerja ini telah berjalan, ya, telah berjalan selama ini dengan baik. Berapa USI sudah bekerja melalui PPK USI? Ini bisa kita lihat ada sebanyak 402 orang yang sudah bekerja kami lakukan melalui Universitas Pusat Pengembangan Karir Universitas Simalungun. Ya, magang sejak tahun 2019 PPK USI telah menandatangani MOU kerjasama dengan Forum Human Capital Indonesia yang melaksanakan program magang mahasiswa
bersertifikat di BUMN. Tujuan pemagangan ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Magang dilaksanakan selama minimal 6 bulan. Selama magang, mahasiswa memperoleh uang saku, uang transport, uang makan. Berapa besarannya ini tergantung dari BUMN yang bersangkutan dan tergantung kepada keadaan keuangan BUMN tempat magang mahasiswa. Sehingga uang saku, transport, uang makan ini berbeda-beda yang diberikan oleh BUMN kepada mahasiswa kita yang magang sesuai dengan kemampuan keuangan BUMN tempat magang mahasiswa kita. Magang dilaksanakan 2 kali setahun dan ini kami lakukan setiap tahunnya dan berjalan dengan baik. Ya, jadi untuk tahun 2019 mahasiswa Universitas Mangungun ada magang 6 orang di PT Jasra Harja Indonesia penempatannya, dan tahun ini mahasiswa kami ada magang di PTPN 3 ya, ada PTPN 3 dan karena Covid maka magang periode kedua tahun 2020 dihentikan. Mudah-mudahan Covid selesai maka magang akan dilanjutkan. Ada beberapa penghargaan yang telah kami dapatkan di Pusat Pengembangan Karir. Ini beberapa penghargaan kita ya. Launching Pusat Pengembangan Karir dilaksanakan pada 21 Maret 2017. Itu bisa dilihat tanggal-tanggal itu, tanggal 7 Januari 2017. Pembentukan baru launching pada tanggal 21 Maret 2017. Itu langsung dilakukan oleh wali kota kita pada saat ini, dan pada saat launching itu wali kota ini masih sebagai pelaksana harian. Setelah itu pada bulan Mei kita dapat penghargaan dari Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi Pendidikan. Penghargaan itu adalah dihunjuk Pusat Pengembangan Karir Universitas Mangungun sebagai pelaksana pengembangan layanan pusat karir tahun 2017. Jadi lihat tanggal-tanggalnya, maka dibentuk tanggal 7 Januari, tanggal 22 Mei kita telah mendapat penghargaan pengakuan dari Dirjen Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan. Pusat Pengembangan Karir juga telah mendapatkan surat keputusan dari Dinas Ketenagakerjaan CQ Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pusat pengembangan karir yang dapat melakukan bursa kerja khusus. Ya, bursa kerja khusus ini artinya apa? Artinya bahwa dengan mendapatkan bursa kerja khusus ini, maka pusat pengembangan karir dapat program-program dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ya. Ya, jadi tiap tahun sebelum tahun 2020, yaitu tahun 2017 tadi kita dapat penghargaan dari kementerian diakui sebagai pusat pengembangan karir dalam pelaksanaan pengembangan layanan karir. Tahun 2018 kami juga masih dapat, ya. Tahun 2019 kita juga masih dapat. Tahun 2020 ini memang belum dilaksanakan pelaksanaan terhadap pengakuan perguruan tinggi pelaksanaan pengembangan layanan pusat karir. Ketika dapat penghargaan ini, maka Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi dan sekarang ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan dana hibah, dana bantuan untuk pengembangan pusat karir kepada pusat-pusat karir yang mendapatkan itu. Ya, pelaksanaan program kami seperti saya katakan tadi, ya, ini kita telah kerjasama ini selama 5 tahun, ya, selama 5 tahun terlaksana kerjasama ini dengan Forum Human Capital Indonesia sebagai pelaksana program magang mahasiswa bersertifikat di BUMN. Dan pada tanggal 24 Juli 2019 di kampus Universitas Mangungun ditetapkan bahwa Pusat Pengembangan Karir Universitas Mangungun sebagai simpul koordinator pusat pengembangan karir universitas dan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara di luar kota Medan. Dan pada saat itu dilakukan suatu sosialisasi pembentukan pusat karir di kampus Universitas Mangungun yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Riset Pendidikan Tinggi. Dan terakhir penghargaan yang kami dapat adalah pada tanggal 24 Oktober tahun 2019 di Universitas Negeri Yogyakarta dinobatkanlah
Pusat Pengembangan Karir Universitas Simalungun sebagai pusat pengembangan karir yang paling kreatif dan inovatif bagi pusat pengembangan karir pendidikan tinggi di Indonesia. Ya, saya pikir boleh tepuk tangan untuk kita semua dan khususnya kepada Pusat Pengembangan Karir Universitas Simalungun. Apa-apa yang sudah didapatkan oleh Pusat Pengembangan Karir selama 3 tahun terakhir ini. Oleh karena itu, para teman-teman semua, kami menyampaikan bagaimana tips memilih perguruan tinggi sebagai kampus tempat kuliah. Yang pertama adalah telusuri perguruan tinggi itu, karena dibutuhkan sekali saat ini bahwa perguruan tinggi itu program studinya khususnya harus memiliki akreditasinya minimal B. Kenapa? Karena mulai tahun 2017 penerimaan calon pegawai negeri sipil dan BUMN diwajibkan. Yang bisa melamar adalah tamatan-tamatan perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi minimal B. Yang kedua, telusuri perguruan tinggi itu apakah mempunyai lembaga atau unit yang mempersiapkan dan memfasilitasi alumninya mudah dan cepat mendapatkan pekerjaan. Kedua hal itu penting sebagai acuan dalam memilih perguruan tinggi tempat kuliah. Sampaikan hal ini kepada adik-adiknya, kepada tetangganya, kepada temannya, supaya nanti tidak salah pilih perguruan tinggi yang dia pilih sebagai tempat perkuliahannya. Kedua hal itu telah dimiliki USI. Saya ulangi, kedua hal itu telah dimiliki USI. Oleh karena itu tidak salah saya katakan USI lah yang paling oke kampus tempat kuliah Anda. Saya ulangi kembali, USI lah yang paling oke kampus tempat kuliah Anda. Apalagi kalau Anda mau kuliah mencari pekerjaan, USI lah yang paling tepat kampusnya pilihan Anda kuliahnya. Tidak salah, boleh kan? Ya, tidak salah. Ya, ini beberapa kegiatan-kegiatan kami, ya, beberapa kegiatan seleksi pergerakan karyawan, beberapa mitra-mitra pusat kita yang melakukan seleksi penerimaan karyawan di kampus Universitas Simalungun. Setiap ada perkutan itu ramai, dan bukan hanya alumni USI saja yang ikut dalam seleksi itu, tetapi dari semua pelosok datang ke Universitas Simalungun mengikuti perkutan-perkutan karyawan itu. Dan ini foto kami pelepasan magang, ya, magang mahasiswa kami. Dan inilah pelaksanaan magang bersertifikat di PT Jasa Raharja. Dan ini waktu itu saya antar mahasiswa Universitas Simalungun melaksanakan magang di PT PEN 3, dan sampai sekarang mereka masih di lapangan melaksanakan magang. Mereka berakhir magang itu di PT PEN 3 pada akhir Juli 2020 ini. Ini beberapa MOU sudah kami tangani, ya, dengan beberapa perusahaan-perusahaan sebagai mitra kami dan sebagai wujud kepedulian perusahaan-perusahaan dan Universitas Simalungun dalam rangka melakukan perkutan-perkutan alumni, bukan hanya alumni Universitas Simalungun, tetapi juga universitas lain sebagai pengabdian kami kepada masyarakat, bahwa kami juga menyediakan lowongan kerja, menyediakan perkutan kepada masyarakat umum. Itulah sebagai wujud kepedulian kami, sebagai wujud pengabdian kami yang tertuang dalam Tridharma perguruan tinggi. Ini job fair. Maka ketika kami lakukan job fair offline, tatap muka, ini kondisinya, maka diserbu oleh masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan job fair itu. Ini beberapa pembekalan yang kami lakukan untuk memberikan soft skill kepada para mahasiswa maupun kepada para lulusan, ya, pada lulusan kami, supaya mereka mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Saya kira itulah tentang pusat karir, ya. Sehingga dengan demikian harapan saya kalau ada informasi lowongan kerja yang kami publis di media-media sosial, ya, jangan ragu. Kalau pusat pengembangan karir yang mempublis itu, jangan ragu, karena itu tadi sudah terjadi di pusat pengembangan karir. Apa yang kami publis itu adalah benar adanya, karena tujuan kami juga salah satunya adalah menghindari hoax dan membantah hoax soal perkutan-perkutan penerimaan karyawan, pegawai di badan-badan usaha. Teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada acara inti kita,
Ya, acara inti kita yaitu sosialisasi job fair online. Acara sosialisasi job fair online. Seperti kami katakan tadi, sosialisasi ini begitu penting karena memang berbeda teknis-teknis pelaksanaan dalam pelaksanaan job fair online dengan pelaksanaan job fair offline. Oleh karena itu, para job seeker, ya, para pencari kerja, adik-adik sekalian, simak betul-betul apa yang kami sampaikan dalam pelaksanaan job fair online pada kesempatan ini. Ya, sebentar ya. Ya, kenapa kita lakukan job fair online? Kenapa dilakukan? Kenapa dilaksanakan job fair online? Setiap tahun sekitar 800.000 sumber daya manusia dihasilkan dari perguruan tinggi. Tadi kami katakan bahwa Universitas Simalungun sekitar 800 orang tiap tahun. Jadi seluruh Indonesia ada 800.000 diluluskan oleh perguruan tinggi itu. Oleh karena itu, maka ada kepedulian kami sebagai pengelola pusat karir Indonesia. Bagaimana talenta, bagaimana lulusan perguruan tinggi yang 800.000 ini pada masa pandemi, pada masa COVID ini. Karena pada masa COVID ini, perusahaan-perusahaan pun sudah banyak yang gulung tikar, perusahaan-perusahaan agak sukar tidak melaksanakan perkutan-perkutan karena tidak bisa dilakukan pertemuan fisik, tidak bisa dilakukan suatu perkutan-perkutan secara offline. Oleh karena itu pada bulan Maret 2020 kami, ya, beberapa perguruan tinggi yang mempunyai pusat karir, termasuk pusat karir Universitas Simalungun, melakukan dialog sehingga kami putuskan akan digelarlah suatu event yaitu pelaksanaan job fair online. Sehingga dengan event ini terbantulah lulusan-lulusan perguruan tinggi pada saat COVID-19 itu bisa mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan karir sesuai dengan impiannya. Maka kami sebutkan program itu namanya adalah Nation Virtual Career Fair 2020. Maka pada awalnya adalah 50 perguruan tinggi berkolaborasi, ya, berkolaborasi, dan saat ini sudah ada 100 perguruan tinggi yang berkolaborasi melaksanakan job fair online di dalam Nation Virtual Career Fair tahun 2020. Ya, job fair online yang digagasi oleh NFPC ini didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka ada waktu itu kami buat event pertemuan pusat karir yang tergabung dalam kolaborasi yang dihadiri oleh Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haris Junaidi, PhD. Pada saat itu, Bapak ini menyatakan total mendukung pelaksanaan job fair online yang dilakukan oleh kolaborasi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan pada hari Sabtu ini, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan launching pelaksanaan job fair online kolaborasi perguruan tinggi Republik Indonesia yang sekarang sudah ada 100 perguruan tinggi yang ikut berkolaborasi dalam kegiatan itu. Ya, perusahaan-perusahaan apa yang ikut dalam kolaborasi itu? Ini bisa dilihat, maka PPK USI masuk, ya, masuk daftar di atas itu, ya, di atas itu. Jadi kalau Anda buka, kalau adik-adik buka itu website NVCPF itu, memang inilah yang ditampilkan sana. Maka PPK USI masuk sebagai salah satu perguruan tinggi, ya, dari 100 perguruan tinggi yang ada sekarang ini sebagai
kolaborasi melaksanakan job fair online dalam NPCF. Ini bisa dilihat adik sekalian, beberapa perguruan tinggi itu memang ada beberapa perguruan tinggi belum masuk datanya karena terakhir dia bergabung sehingga datanya belum masuk ke website NPCF itu. Ya. Ya, jadi bisa nanti dilihat ya, perguruan tinggi itu siapa tahu adik sekalian juga perguruan tingginya universitas tempat adik-adik kuliah ikut bergabung dalam kolaborasi ini. Di mana bisa dilihat ini nanti kami share YouTube-nya sehingga di YouTube itu bisa nanti putar-putar, bisa dia maju mundurkan sehingga bisa nanti lihat betul universitas itu. Pesan-pesan apa yang ikut dalam job fair online? Ya. Pesan-pesan apa yang ikut dalam job fair online? Sampai sekarang sebenarnya sudah ada 25 perusahaan yang gabung dalam job fair online. Di sini masih 24 saya posting, 24 maka masih ada tambahan 3 hari lewat tambah 1 perusahaan lagi ya ikut dalam job fair online dan ada 180 posisi lowongan kerja. Ya ada 180 posisi lowongan kerja dan di sini saya posting baru 161 posisi lowongan kerja. Nama-nama perusahaan ini atau perusahaan-perusahaan yang ikut job fair ini dari hari ke hari tambah terus ini. Ya, pertama terus ini. Tiap hari itu berkembang, tambah terus dan akan diupdate melalui website perguruan tinggi yang bergabung dalam job fair online ini. Namun dari ke-25 perusahaan ini ada 4 perusahaan yang tidak melakukan perkutan karena mereka melakukan perkutan secara khusus, yaitu Pertamina, BNI, Astra Daihatsu, dan Pelindo. Kenapa ini tidak melakukan perkutan dalam job fair? Karena mereka membuat suatu sistem perkutan itu secara khusus. Seperti mungkin ada juga tahu, semua BUMN itu melakukan perkutan secara khusus. Mereka siapkan dilakukan bersama dengan pihak ketiga. Oleh karena itu di sini juga saya informasikan kalau ada BUMN memposting lowongan kerja, membuat email pribadi itu jangan percaya, ya jangan percaya karena BUMN itu melakukan perkutan secara khusus, ya. Tapi kenapa dia ikut? Kenapa dia ikut dalam job fair ini? Karena dia dukung pelaksanaan job fair ini, walaupun tidak melakukan perkutan dan nanti memang menurut mereka itu nanti ketika perkutan akan disampaikan informasi teknis pelaksanaan perkutan oleh BUMN itu kepada perguruan tinggi yang ikut dalam job fair tersebut. Ya, semua perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam job fair online itu tidak sembarangan. Tidak ada sales yang diterima di sini. Karena ini adalah perusahaan raksasa semua. Kenapa perusahaan raksasa yang ikut dalam job fair online ini? Karena setiap perusahaan yang bergabung di dalam job fair online berbayar. Ya, perusahaan berbayar. Tapi pelamar gratis. Perusahaan berbayar. Maka tidak mungkin perusahaan yang main-main mengikuti job fair online di dalam NPCF ini karena dia berbayar. Kita buat tarif pembayaran itu 2 juta, 5 juta, 10 juta, 50 juta. Itu sesuai dengan apa yang dia dapatkan di penyelenggaraan job fair online itu. Maka ada beberapa perusahaan di sini dia bayar 50 juta. Tidak mungkin perusahaan itu berkorban 50 juta kalau dia tidak melakukan perkutan. Dan tidak mungkin perusahaan-perusahaan kacangan masuk ke dalam masuk dalam event job fair online karena harus dia bayar. Oleh karena itu, semua perusahaan-perusahaan di job fair online yang ikut job fair online ini tidak perlu dilakukan, ya, tidak perlu dilakukan adik semua. Ya, bagaimana cara melamar? Bagaimana cara melamar di job fair online? Ya, bagaimana cara melamar? Pertama dulu harus kunjungi website. Di sini kami tampilkan website teman kami dari UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kenapa? Karena ini juga kolaborasi dan teman kami Sumatera Utara dan mengingat website PPKUSI masih dalam pembenahan. Maaf adik sekalian, jadi tidak salah ini karena memang ini resmi betul. Kita pakai kerjasama dengan UMSU, ya dengan UMSU kita pakai websitenya. Jadi kunjungi website itu, ya kunjungi website itu. Setelah dikunjungi website itu, maka muncullah tampilan seperti ini. Maka adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, ini login, ya harus masuk ke login. Ya, masuk ke login. Setelah masuk ke login, maka di sini ada tipe keanggotaan yang mereka minta, berbayar dan tidak berbayar. Ya, jangan salah klik, jangan sempat klik yang berbayar. Maka di sini harus diklik adalah
member job skill 6 bulan gratis. Ya, jadi di sini ada format, ada ruangan yang diberikan kepada pengunjung website ini sebagai member gratis selama 6 bulan. Ya, itu yang kita klik. Setelah klik itu, maka muncul tampilan seperti ini. Terima kasih Anda telah mendaftar. Kalau sudah begini bentuknya, sudah begini fotonya, sudah begini tampilannya, maka kembali ya, klik informasi karir. Klik informasi karir. Setelah klik informasi karir, maka muncul lowongan kerja. Ya, muncul lowongan kerja di website tersebut. Pilih lowongan kerja yang diinginkan. Maka di sini nanti muncul kualifikasi masing-masing lowongan kerja itu, ada kualifikasi yang diminta. Apakah sesuai dengan kita atau tidak? Maka harus kita yang menentukan pilihan kita lowongan kerja mana yang kita ikuti. Dan paling terakhir nanti di bawah lowongan kerja itu muncul lamar, ya, muncul lamar. Kalau sudah oke, menurut kita sesuai dengan kualifikasi yang kita miliki, dengan tawaran perusahaan itu, klik lamar. Maka setelah diklik lamar, muncul permintaan data-data masing-masing pelamar itu. Maka setelah selesai nanti klik subscribe, maka itu lamar kita masuk ke perusahaan yang bersangkutan. Ya, kapan mulai dilaksanakan job fair online? Job fair online sekarang ini sudah dilaksanakan. Maka selesai acara kita ini, teman-teman semua lakukan apa yang kami sosialisasikan ini. Kunjungi website itu kalau memang butuh pekerjaan. Ya, butuh pekerjaan, cek pekerjaan itu. Tamatan apa yang ada di job fair online itu berbeda-beda masing-masing perusahaan. Karena 24 perusahaan yang ada dan ada 161 lowongan kerja yang dipublis oleh perusahaan di job fair itu. Maka masing-masing lowongan kerja berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Kualifikasi juga berbeda-beda. Oleh karena itu cek nanti informasinya di sini, ya. Tampilan ini cek nanti di sini ada perusahaannya dan ada lowongan kerja yang mereka tawarkan untuk bisa merekrut para karyawannya. Jadi cek itu, cek kualifikasinya sesuai dengan tidak. Jadi lulusan apa? Itu bermacam-macam. Ada diterima lulusan SMA, ada D3, ada S1, ada S2, ada semua. Ya, S3 tidak. Ya, S3 ada. S3 pun ada karena di sini ada masuk job fair itu dua universitas. Satu adalah Universitas Ciputra, ya, Ciputra, dia menerima dosen S3 dan minimal S2. Dan ada Sekolah Pelita Bangsa, ya. Sekolah Pelita Bangsa itu dia menerima S1 dari keguruan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang lulus dari keguruan seperti di Universitas Malungun ada FKIP, USI, ini kesempatan baik. Jarang sekali ada lowongan kerja seperti itu. Maka di job fair online ada lowongan kerja itu, yaitu bisa guru. Nanti ada beberapa lowongan yang mereka publis sesuai dengan mereka butuhkan. Guru-guru apa itu? Di sini ada informasinya. Ada guru, ya. Ada pertanian, ada bank tadi, ada semua. Dan ada beberapa formasi lowongan kerja diterima untuk semua program studi. Jadi diterima untuk semua program studi. Ini banyak yang banyak hal itu ada di dalam job fair online dari tawaran-tawaran perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu job fair online ini memberikan semangat, memberikan kemungkinan kepada teman-teman sekolah semua, lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pada masa COVID-19 ini. Inilah target kami. Bagaimana masa COVID-19 ini bisa alumni masing-masing perguruan tinggi kolaborasi melamar pekerjaan dan mudah-mudahan dia mendapatkan pekerjaan sesuai dengan karir impian dia. Juga bisa anak-anak atau adik-adik sekalian tamat SMA melamar. Itulah sebagai pengabdian kami sebagai perguruan tinggi kepada masyarakat umum. Ya, jadi semua ada, ya, semua ada. Persoalannya sekarang ini ada 100 perguruan tinggi yang berkolaborasi. Ya, ada 100 perguruan tinggi berkolaborasi. Artinya apa? Artinya bahwa kita tanding dari alumni 100 perguruan tinggi. Kita tanding untuk mendapatkan posisi pekerjaan
sesuai dengan lowongan kerja yang dipublis, yang disampaikan oleh perusahaan, dan sesuai dengan kualifikasi kita akan tanding. Tadi bisa dilihat itu, ya, bisa lihat perguruan tinggi apa saja itu kita tanding, karena semua perguruan tinggi itu akan menyampaikan informasi seperti saya sampaikan ini. Kenapa? Karena dia juga masing-masing perguruan tinggi itu menginginkan lulusannya mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, persoalannya sekarang adalah persiapan teman-teman sekalian untuk menghadapi job fair online dalam melakukan pelamaran kepada lowongan kerja yang tersedia di job fair itu. Oleh karena itu, sebenarnya Universitas Simalungun melalui Pusat Pengembangan Karir telah memfasilitasi alumninya maupun alumni beberapa perguruan tinggi. Kita sudah 2 kali lakukan, ya, sudah kali lakukan pelatihan memasuki dunia kerja. Saya tidak perlu tahu bagaimana hasil mengikuti pelatihan ini. Apakah memang sudah siap semua alumni Universitas Simalungun? Saya tidak perlu tahu. Dan bahwa lembaga ini, Universitas Simalungun, telah memfasilitasi semua lulusannya untuk bisa memasuki dunia kerja. Karena pada awalnya pun itu saya khawatirkan. Nanti ada lowongan kerja, tapi alumni saya tidak bisa lolos, tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu. Maka kita lakukan pelatihan-pelatihan soft skill, ya, dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja. Dan ke depan itu ada beberapa hal lagi kami berikan soft skill dalam memasuki dunia kerja kepada alumni Universitas Simalungun khususnya, dan kepada alumni perguruan tinggi yang lainnya. Harapan kami ketika kami posting play atau iklan dalam mengikuti pelatihan, ya, ikuti saja, karena semua pelatihan yang kami gelar adalah gratis, ya, gratis, tidak pernah berbayar. Maka persoalannya adalah bagaimana bisa mengikuti acara itu melalui online yang kita gunakan pada umumnya adalah aplikasi job. Masing-masing lowongan kerja pada teman-teman semua ini berbeda masa durasi waktu pelamaran, berbeda-beda. Cek nanti dia, ya, cek. Ada berakhir pada tanggal 14 Juli, ada berakhir pada tanggal 16 Juli, ada berakhir pada tanggal 17 Juli, ada berakhir pada tanggal 31 Juli. Dari mana tahu itu? Dari informasi ini. Kalau sudah masuk kita nanti ke gambar ini, kita lihat semua masing-masing informasi lowongan kerja, di sana ditampilkan tanggal kadaluarsanya, ya, tanggal kadaluarsanya. Oleh karena itu, cepatlah dilihat informasi itu dan cepat melakukan pelamaran kepada perusahaan tersebut. Seperti kami katakan, nanti selesai acara ini, kunjungi website itu dan cek semua informasi lowongan kerja di dalam website tersebut dan lakukan langsung melamar. Ya, apa persyaratan nanti akan dipandu di dalam website tersebut. Ya, untuk PPKUSI, media sosial kami ada yang sudah kami aktifkan, yaitu website kami dalam proses pembenahan, ya, dalam proses pembenahan itu sudah bisa dibuka, tetapi untuk pelamaran belum bisa. Tapi kalau informasi tentang pelaksanaan kegiatan di PPKUSI ini sudah bisa dilihat di website kami ini. Namun untuk pelamaran belum bisa kami lakukan melalui website ini, maka kita pinjam bersama kita dengan UNSU, ya, dalam melakukan pelamaran ini. Karena kami pikir target kita adalah bisa melamar alumni Universitas Simalungun. Tidak persoalan apakah website siapa yang kita pakai, yang penting bisa, itu target kami, ya. Maka kami lakukan hal itu untuk kami pinjam, ya, untuk kami dialog dan kerjasama, dan bisa kami pakai website teman yang lain. Lowongan kerja banyak kami posting di grup Facebook PPKUSI. Lihat ini, kalau saya lihat anggota di grup Facebook ini, alumni Universitas Simalungun masih minim. Justru yang banyak anggota di grup Facebook ini adalah alumni dari perguruan tinggi yang lain. Oleh karena itu, harapan kami pada kesempatan ini kami sampaikan kepada alumni Universitas Simalungun atau mahasiswanya, ya, mahasiswa, ya, masuklah ke anggota itu, sehingga informasi lowongan kerja itu kami publish melalui Facebook tersebut. Semua informasi yang kami posting di Facebook ini adalah benar adanya, tidak ada hoax. Karena apa? Karena setiap informasi itu langsung diberikan oleh HRD-nya atau pemimpin perusahaan kepada kami untuk mensosialisasikan informasi lowongan kerja itu. Ada Facebook Pusat Karir USI, ya. Jadi ini pun adalah
suatu wadah, suatu media sosial yang tempat memposting lowongan kerja, sehingga bisa para tamatan-tamatan perguruan tinggi, tamat SMA, semua daerah dari manapun itu bisa join ke Facebook ini. Dan ada Facebook saya secara pribadi, itu pun sekarang saya gunakan untuk memposting informasi-informasi lowongan kerja, memposting pelatihan-pelatihan. Sehingga memang karena dibutuhkan oleh banyak orang, maka Facebook pribadi saya ini tidak bisa lagi ikut, tidak bisa lagi bergabung sebagai anggota karena sudah penuh 5.000 anggota, tidak bisa lagi bergabung dengan Facebook saya ini. Ya. Tetapi bisa dicek, ya, bisa walaupun tidak bergabung bisa cek informasi-informasi soal lowongan kerja dan pelatihan yang kami sampaikan secara pribadi di Facebook saya ini. Ya, itulah mengenai sosialisasi pelaksanaan job fair online yang kami sampaikan pada hari ini. Harapan kami ya tentunya yang hadir pada kesempatan ini bisa nanti mendapatkan karir impiannya, ya karir impiannya, sehingga kami pun merasa puas, merasa bangga, apalagi kalau dia alumni Universitas Simalungun. Kami punya suatu nilai tertentu, ya nilai secara khusus di mana kami akan buat event ini melalui suatu acara sosialisasi pelaksanaan job fair online. Kalau ada hal-hal lain yang masih perlu ditanyakan, ya, perlu kita diskusikan, kami akan siap untuk memberikan jawaban, memberikan masukan sepanjang bisa kami berikan kepada teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mustafa Ginting. Baik, untuk teman-teman yang akan memberikan pertanyaan, silakan kita berikan waktu agar dapat kita diskusikan bersama. Mana? Apakah sudah jelas yang dipaparkan oleh Pak Ginting? Rekan-rekan pencari kerja. Ya, sekali lagi saya ingatkan, karena bisa saja lupa apa yang saya sampaikan ini, sehingga untuk mencek kembali apa yang kami sampaikan ini nanti kami sampaikan melalui YouTube. Ya, nanti di grup kami berikan linknya di YouTube, sehingga bisa kembali sehingga bisa lihat semua apa yang kami sampaikan melalui materi ini tadi. Ya, silakan Chris. Baik, terima kasih Pak. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Atau boleh juga diketik di kolom komentar, kolom chatting, supaya bisa kita saring pertanyaannya satu persatu. Ya, teman-teman semua, seperti kami katakan tadi bahwa ada 100 perguruan tinggi yang bergabung dalam pelaksanaan job fair online ini. 100 ini banyak dari Pulau Jawa, ya, banyak dari Pulau Jawa. ITB masuk, ya, IPB masuk, Unpad masuk, Gajah Mada masuk, Erlangga masuk. Jadi semua universitas-universitas yang besar di Pulau Jawa itu ikut bergabung dalam job fair online ini. Maka harus ada persiapan teman-teman semua untuk melamar ke semua lowongan-lowongan kerja yang dipublis oleh masing-masing
perusahaan. Kita masih ada waktu. Saya katakan tadi bahwa ada memang lowongan kerja ditutup tanggal 14 Juli. Berarti kita punya waktu 14 hari lagi untuk mempersiapkan diri kita untuk melamar ke perusahaan itu. Dan ada perusahaan itu menutup lowongan kerjanya tanggal 31 Juli. Ya, tanggal 31 Juli. Itu yang paling terakhir. Itu paling terakhir. 31 Juli berakhir semua pelaksanaan job fair online. Baik yang melamar maupun perusahaan yang ikut job fair tersebut. Jadi banyak waktu kita, masih ada waktu kita untuk mempersiapkan diri kita untuk mengikuti pelamaran atau mengikuti job fair online ini sehingga nanti bisa lulus. Harapan kita begitu, bisa lulus. Karena job fair online yang kita lakukan ini hanya sekali ini untuk tahun ini. Tahun depan belum tahu, ya, belum tahu. Memang kita punya rencana bahwa akan dilaksanakan job fair offline. Tadi sudah kita putuskan dan sepakati ada 5 provinsi Indonesia dilaksanakan job fair online, termasuk Sumatera Utara. Tetapi karena COVID terus berjalan, COVID terus ada, maka akhirnya ini kita putuskan dihentikan. Tidak ada lagi job fair offline, ya, tidak lagi job fair online. Maka yang kita lakukan adalah job fair online. Maka ini kesempatan baik dan tidak muncul kesempatan ini 2 kali untuk bisa melamar suatu perusahaan pada saat pandemi COVID-19. Beberapa tambahan informasi dari saya. Namanya ya. Jadi 8, 9 kan boleh 9. Udah naik Kak. Sudah ini ya. Bersama kami, Pak Cep, masih ada bersama kami. Ada pertanyaan ini, jika kita membawa saudara kita ke USI, kira-kira apa yang didapatkan? Ya, Paling 3, Ibu Pembantu Rektor 3 masih bersama kami. Kalau bersama kami boleh dijawab pertanyaan ini, karena mungkin menjawab ini pasnya adalah orang yang berkompeten, yaitu apakah Direktur Pasca atau Rek 3. Ya, silakan Bu, Rek 3 kami. Selamat 3 Pak. Selamat siang semua para peserta di Universitas Simalungun. Untuk program S1-nya bagi yang membawa mahasiswa 1 orang dikasih biaya transport Rp150.000. Jadi saya mohon kepada para peserta segera didaftarkan atau dibawa mahasiswa di program S1. Kami akan berikan transport Rp150.000. Terima kasih informasinya. Topinya mana topi? Ya, terima kasih Warik 3. Pak Jeb masih ada bersama kami. Pak Jeb masih ada bersama kami. Ya, di pasca sarjana kalau kita merekomendasi program itu kuliah S2 pasca sarjana Universitas Simalungun juga ada transport yang diberikan oleh pasca sarjana, tapi besarannya saya tidak persis tahu berapa besarannya. Yang jelas ada gitu. Ya, ada yang bertanya bahwa apakah job fair ini ada di daerah Sumatera Utara? Tidak, ini seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Maka di mana penempatan orang yang diterima nanti melamar di suatu perusahaan sesuai dengan kualifikasi dimilikinya, ini disampaikan, diberitahu di lowongan kerja itu. Jadi kalau kita buka website itu disampaikan di sana. Maka bermacam-macam. Ada di Palembang, ada di Pekanbaru, ada di Medan, ada di Jakarta, ada Kalimantan. Tentunya itu sesuai dengan perusahaannya, karena ini bukan satu perusahaan, ya, lomba perusahaan. Maka semua daerah ada tempat tempat bekerja sesuai dengan perusahaan bersangkutan, ya kan. Maka informasi itu ada nanti diinformasikan di website itu, ya kan. Jadi artinya bahwa di mana bekerjanya. Tapi yang jelas adalah kita melamar bisa dari rumah. Nah, ini bisa dari rumah kita melamar. Ya, tidak perlu kita datang ke kantornya, tidak perlu kita datang ke suatu tempat. Bisa dari rumah.
yaitu melalui online. Ya, silakan Pak Cep. Silakan Pak Cep. Ada pertanyaan ini, kalau kita rekomendasikan mahasiswa ke Universitas Malungun, termasuk S2, apakah ada uang transport? Katanya Pak Cep. Halo Pak Cep. Pak Jeb sedang keluar, Pak. Oh ya, ya. Jadi itu, jadi yang jelas ada berapa besarannya. Ini saya tidak persis tahu, mungkin lebih tahunya adalah Direktur Pasca Sarjana. Coba cek dulu Chris, masih ada pertanyaan di chat ini, mungkin tak kelewatkan dari saya. Chris, saya masih di sini. Chris, apa? Ada pertanyaan? Di chat, siapa tahu ada pertanyaan tidak terbaca saya. Ya, ada pertanyaan. Kenapa pada saat job fair online ada penurunan? Barangkali maksudnya penurunan perusahaan. Ya, penurunan perusahaan. Sementara ketika PPKU menyelenggarakan job fair offline, ini cukup bagus. Ya, iya. Jadi karena situasi, kondisi ini pandemi 19, maka perusahaan bukan lagi berputar, justru gulung tikar pun banyak. Ya, gulung tikar pun banyak. Maka tidak semua perusahaan-perusahaan lagi melakukan perkutan karena memang PHK karyawannya pun banyak perusahaan itu. Oleh karena itu tidak banyak perusahaan yang bisa melakukan perkutan. Alhamdulillah syukur pada kita masih ada 25 perusahaan melakukan perkutan. Yang kedua, kalau job fair offline kita selenggarakan di Universitas Malungun gratis bagi perusahaan karena biaya operasional pelaksanaan job fair online itu kita peroleh dari APBD Kota Pematang Siantar, anggaran Kota Pematang Siantar. Ini seperti saya katakan tadi, ikut job fair online ini berbayar, ya berbayar. Jadi besaran bayaran yang dibayar oleh perusahaan itu 60% kepada perguruan tinggi yang merekrut perusahaan itu, 40% kita sumbangkan kepada pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Jadi begitu kita buat alurnya, sehingga barangkali perusahaan-perusahaan pun mulai agak agak mundur mengikuti job fair online ini. Karena berbayar. Kalau selama offline gratis, maka ya bisa seperti saya katakan tadi, dia coba-coba aja. Sebenarnya dia tidak membutuhkan karyawan, tetapi ketika kita lakukan job fair offline secara gratis, dia ikut saja, dianggapnya itu sebagai promosi perusahaannya. Untuk job fair online tidak bisa. Ya tidak bisa dia main-main, tidak bisa dia hanya sebagai promosi. Maka benar-benar dia membutuhkan karyawan. Kenapa? Karena berbayar dia. Tidak mungkin spekulasi perusahaan itu membayar dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu ya. Maka ada sedikit berkurang perusahaan yang ikut job fair ini. Tetapi kualitasnya jauh lebih tinggi karena job fair offline yang kita lakukan, saya akui saja masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan perekrutan untuk sales-sales. Ya, sales ada beberapa perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan pihak ketiga. Ya, pihak ketiga bukan dia menerima karyawan, tetapi ketika dia merekrut karyawan ini diberikan kepada perusahaan yang lain. Di perusahaan job fair online tidak ada itu, ya tidak ada, pihak ketiga tidak bisa, harus perusahaan yang bersangkutan, ya perusahaan bersangkutan. Maka bisa nanti cek kualifikasi perusahaan-perusahaan yang ikut job fair ini, apakah memang betul seperti saya katakan ada perusahaan besar atau perusahaan kecil, bisa dicek di internet semua, karena bisa kita cari informasi yang benar-benarnya di internet. Ya, ada lagi pertanyaan. Apakah bisa perguruan tinggi lain gabung ke medsos PPKUC? Bisa. Itu kami katakan bahwa kami tidak eksklusif, tetapi kami juga memberikan kesempatan kepada semua perguruan tinggi yang ada. Anak SMA pun bisa. Itulah sebagai pengabdian kami dari Universitas Malungun, memberikan informasi kepada masyarakat luas. Karena itu tertuang dalam Tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat. Jadi itulah bantuan kami, yaitu sumbangan kami kepada masyarakat umum. Bisa semua. Ikut job fair online, apakah bisa dari perguruan tinggi lain? Bisa, siapapun bisa ini. Ya, bisa. Seluruh Indonesia bisa.
Ya, asal memang memenuhi kualifikasi yang diminta oleh perusahaan itu. Kan itu ya. Dan nanti ada testingnya, tidak melamar begitu langsung terima, tidak. Testing adalah juga online. Ya, testing adalah online. Maka berbeda konsep testing online dengan offline, berbeda sekali. Ya, berbeda sekali. Oleh karena itu, pada hari Sabtu nanti pada saat acara launching dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga melalui kolaborasi perguruan tinggi penyelenggara job fair online, kita berikan beberapa materi-materi tentang ya model-model testing mengikuti job fair online ini. Maka kalau teman-teman semua mau ikut acara pada hari Sabtu ini, nanti kami berikan link pendaftarannya untuk mengikuti acara ini. Ya, sehingga jelas sekali nanti adik-adik bisa mengikuti, ya bisa melamar ke job fair online ini. Itu pertanyaan itu ya. Ya, silakan Chris. Pak, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Cukup jelas yang dipaparkan. Mana rekan-rekan? Apakah ada lagi pertanyaan? Ya, itulah informasi tentang pelaksanaan job fair online yang dilaksanakan mulai sekarang ini. Jadi detik ini sudah berjalan ini, ya, detik ini sudah berjalan. Maka seperti saya katakan tadi, selesai acara ini, teman-teman semua, adik-adik sekalian, ya bisa mengunjungi website yang kami sampaikan tadi untuk melamar lowongan kerja yang tersedia di job fair online ini. Dan bila ada sesuatu pertanyaan atau ada yang kurang jelas, ya kami tetap menunggu dan bersedia memberikan jawaban-jawaban atau memberikan solusi kepada teman-teman semua di kantor pusat pengembangan karir Universitas Simalungun, di kampus Universitas Simalungun. Ya, jadi kalau ditanya nanti orang lain itu langsung bisa ditunjuk di mana kantor kami. Yang jelasnya kantor kami ini adalah di antara auditorium dan Fakultas Keguruan Universitas Simalungun. Jadi di antara itu, ya di antara itu adalah kantor kami dan ada memang plat nama di sana sehingga tidak susah mendapatkan kantor itu. Kami setiap saat ada berada di kantor, hanya saja pada situasi COVID seperti ini kami tidak sepenuhnya jam-jam kerja kami ada di kantor. Jadi jam-jam 1, jam-jam 2 kami sudah pulang. Tetapi kalau pagi-pagi kami jam-jam 8:30 sudah berada di kantor. Ya, tapi pulangnya agak cepat sedikit selama ada COVID ini. Barangkali itulah yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Horas kepada kita semua. Mari tepuk tangan kita semua untuk keberhasilan kita. Semoga teman-teman semua mendapatkan karir impiannya melalui job fair yang kami sosialisasikan pada hari ini. Dan tolong Chris, ini suatu langkah juga pertemuan kita. Bolehlah kita foto bersama. Ya, foto bersama. Ya, munculkan mukanya semua biar kita foto bersama. Supaya ada juga dokumen kami di kantor pusat pengembangan karir. Ya, Agripa, tolong juga foto, Agripa. Oke, Pak. Ya. Oke. Lembaran pertama. Silakan, Chris. Udah? Oke, Pak. Ya, halaman kedua. Halaman kedua. Ada, Pak. Ya, halaman ketiga. Udah? Oke. Iya, itulah pertemuan kita pada siang hari ini dan selamat berjuang, ya selamat melamar dan mohon maaf dari kami penyelenggara tidak kami sediakan snack, tidak sediakan makan siang karena memang itu dilarang pemerintah melanggar protokoler pemerintah sehingga kita makan minum snack di rumah kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mustafa dan rekan-rekan semua
untuk kehadirannya di acara sosialisasi job fair online tahun 2020 dan penerimaan mahasiswa baru USI tahun akademik 2020-2021. Maka dengan itu acara kita tutup dengan mengucapkan horas, horas, horas.